Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Fatima dari jurusan Kimia kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diksi atau pilihan kata. Adapun yang akan saya jelaskan yang pertama itu adalah kata umum dan kata khusus. Dari segi pengertian, kata umum adalah kata yang mengandung cakupan arti yang luas, sedangkan kata khusus adalah kata yang mengandung cakupan arti yang sempit. Kata umum merupakan kata dengan arti yang beragam, sedangkan kata khusus merupakan bagian arti dari kata umum. Adapun ciri-ciri kata umum itu, yang pertama, memiliki makna yang beragam. Yang kedua, memiliki kata yang dapat diperinci atau dijabarkan lagi. Yang ketiga, merupakan kata pusat atau inti sehingga masih bisa dijelaskan. Adapun ciri-ciri kata khusus, memiliki satu makna. Yang kedua, memiliki kata yang tidak dapat dijabarkan lagi. Yang ketiga, merupakan kata penjelas dari kata umum. Adapun perbedaan antara kata umum dan kata khusus adalah yang pertama, kata umum memiliki banyak makna, sedangkan kata khusus hanya memiliki satu makna. Kata umum dapat dijabarkan, sedangkan kata khusus tidak dapat dijabarkan. Kata umum merupakan kata inti, sedangkan kata khusus merupakan kata penjelas. Adapun contoh dari kata umum dan kata khusus, saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama itu contoh kata umum, yaitu melihat. Adapun contoh kata khusus, melirik dan memelototi. Contoh yang kedua kata umum, mendatangi, sedangkan kata khusus singgah, mampir, dan berkunjung. Adapun contoh yang ketiga kata umum, peliharaan, sedangkan kata khusus kucing, anjing, ikan, dan lain-lain. Contoh yang keempat, umum, menetap, dan kata khusus, menghuni, bersarang, dan lain-lain. Adapun contoh yang terakhir yaitu kata umum, buah, sedangkan kata khusus, apel, anggur, salak, dan semangka. Baiklah, kata selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu homofon. Istilah homofon berasal dari kata homo yang berarti sama dan foni yang berarti bunyi atau suara. Sehingga jika merujuk pada pengertian etimologinya, maka homofon didefinisikan sebagai kata atau istilah yang memiliki pelafalan yang sama, namun ejaan atau cara penulisan serta arti yang terkandung di dalamnya berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengartikan istilah homofon serupa, yakni sebagai kata yang sama lafalnya dengan kata lain tetapi berbeda ejaan dan maknanya. Adapun contoh kata homofon, saya akan memaparkan beberapa contoh, yaitu contoh yang pertama itu bank atau pelafalan bank dan maknanya. Contohnya itu lembaga keuangan, penyedia kredit ataupun tempat penyimpanan uang, bank. Makna, panggilan dalam budaya Betawi yang ditujukan kepada kakak laki-laki maupun laki-laki yang lebih tua dari kita. Adapun contoh yang kedua, massa atau pelafalan massa. Makna, satuan fisika yang menyatakan berat suatu benda atau merujuk pada sekumpulan orang. Sedangkan massa, kata yang merujuk pada suatu rentang waktu tertentu atau era tertentu atau sejumlah orang yang berkumpul. Yang contoh yang terakhir itu sanksi dan makna. Ekspresi yang menunjukkan keraguan atau ketidakpercayaan pada suatu hal. Sanksi, makna, sebuah hukuman atau konsekuensi dari suatu pelanggaran. Baiklah, contoh penggunaan kata homofon. Dari contoh yang pertama adalah bank.
bank atau lembaga keuangan. Bank atau panggilan kakak laki-laki. Yang pertama adalah bank atau lembaga keuangan, yaitu pagi tadi aku berangkat diantar oleh ayah karena bank tempat ayah bekerja sejalur dengan sekolahku. Adapun contoh dari bank atau panggilan laki-laki, Bang Dwiki sempat terpancing emosinya saat final turnamen basket antar kelas kemarin. Baiklah, contoh yang kedua itu penggunaan massa atau satuan fisika berat atau kumpulan orang, dan massa atau waktu. Adapun contoh dari massa atau satuan fisika, massa suatu benda di berbagai tempat adalah sama, sedangkan yang berbeda adalah gaya beratnya karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sedangkan contoh massa atau waktu, contohnya itu di masa keemasannya, The Beatles, grup musik asal Inggris, sampai harus menghentikan konsernya karena teriak penonton membuat mereka tidak dapat mendengar musik yang sedang mereka mainkan. Adapun contoh yang ketiga, yaitu sanksi atau keraguan dan sanksi hukuman. Sanksi atau keraguan, contohnya itu jaksa sanksi dengan keterangan yang diberikan oleh saksi yang dihadirkan oleh pihak Jessica dalam persidangan kemarin. Adapun contoh sanksi hukuman, hakim menjatuhkan sanksi penjara 20 tahun kepada Jessica karena terbukti bersalah di persidangan kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna. Baiklah, selanjutnya yang akan saya jelaskan itu adalah homograf. Istilah homograf berasal dari kata homo yang berarti sama, dan graf atau graf yang berarti tulisan. Sehingga secara etimologi, istilah homograf dapat diartikan sebagai kata atau istilah yang memiliki cara penulisan atau ejaan sama, namun berbeda pengucapan atau pelafalannya. Sama seperti istilah homofon, istilah-istilah atau kata homograf tidak dapat atau tidak memiliki kesamaan arti satu sama lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan pengertian terhadap istilah homograf sebagai kata yang sama ejaannya dengan kata lain, tetapi berbeda lafal dan maknanya. Misal, contohnya teras atau inti kayu dengan teras bagian rumah. Adapun contoh kata homograf, yang pertama itu adalah apel. Adapun makna apel adalah suatu jenis buah-buahan. Sedangkan makna yang kedua yaitu apel, kegiatan berkumpul seperti akan melaksanakan upacara. Adapun contoh yang kedua yaitu serang, yaitu maknanya gerakan tiba-tiba dengan tujuan menjatuhkan lawan. Sedangkan serang, makna yang kedua yaitu nama daerah di Provinsi Banten. Contoh yang ketiga yaitu rendang. Maknanya jenis makanan yang berbahan dasar daging sapi, sedangkan makna yang kedua adalah berupa pohon yang lebat. Sedangkan contoh yang terakhir yaitu tahu. Adapun maknanya mengerti atau mengenal akan suatu hal, sedangkan makna tahu yang kedua jenis makanan yang dibuat dari kedelai rebus. Adapun contoh penggunaan kata homograf dalam kalimat, yang pertama itu adalah apel dalam makna buah. Adapun contohnya itu, ibu membeli apel 2 kg sebagai oleh-oleh ketika berkunjung ke rumah bibi. Sedangkan contoh apel yang kedua dengan makna yang berbeda yaitu Komando Arianto menjadi pemimpin apel pagi ini atau upacara. Baiklah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu homonim. Secara etimologi, istilah homonim berasal dari bahasa Yunani, yakni homos yang berarti sejenis atau sama, serta onuma yang berarti nama. Secara umum, istilah homonim mengacu pada kata atau istilah yang memiliki pelafalan dan pengejaan sama, namun memiliki makna berbeda. Homonim berbeda dengan polisemi. Polisemi merupakan kata yang dapat memiliki makna lebih dari satu. Biasanya makna yang terkandung adalah makna denotasi atau makna sesungguhnya dan makna konotasi atau perumpamaan. Contohnya, yang pertama itu
dia kehilangan banyak darah dalam kecelakaan itu sehingga tidak dapat diselamatkan. Darah atau bagian dalam tubuh yang berfungsi sebagai transport oksigen, makanan, dan lain-lain. Arti sebenarnya. Sedangkan aku dan Ari masih punya hubungan darah. Darah dalam arti keluarga atau persaudaraan, atau dalam arti konotasi. Adapun contoh kata homonim itu dalam contoh yang pertama adalah hak atau bagian dari sepatu wanita. Adapun makna dari contoh kata hak adalah sesuatu yang benar atau milik atau kepunyaan. Yang kedua itu adalah bulan. Maknanya penyebutan periode dalam kalender, sedangkan makna lainnya yaitu sebagai satelit alam yang mengorbit pada bumi. Adapun contoh yang ketiga adalah genting, atau makna dalam bahasa lainnya itu adalah situasi yang gawat, dan makna yang lainnya adalah atap rumah. Baiklah, adapun contoh penggunaan kata homonim dalam kalimat. Saya akan menjelaskan tentang hak. Contoh yang pertama adalah, karena tidak biasa menggunakan high heels, Anita terpeleset dan hak sepatunya patah. Sedangkan contoh yang kedua itu adalah, kemerdekaan adalah hak segala bangsa atau milik atau kepunyaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sinonim. Sinonim merupakan kata yang mempunyai bentuk yang berbeda, misalnya tulisan ataupun pelafalan. Tetapi kata-kata itu mempunyai arti yang mirip atau sama. Sinonim biasa dinamakan juga dengan persamaan kata atau padanan kata. Contoh sinonim berikut ini adalah beberapa kata yang memiliki sinonim atau persamaan. Yang pertama itu adalah abadi atau awet, abang atau akang, dahulu atau awal, ejek atau meledek, ekor atau akhir, eksak atau akurat, dan eksklusif atau idiosinkretis. Adapun contoh kalimat sinonim, saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama itu adalah adonan ini sangat lunak. Ada juga adonan ini sangat lembek. Lunak dan lembek adalah sinonim atau persamaan kata. Contoh selanjutnya, Aldo merupakan murid yang pandai. Aldo merupakan murid yang cerdas. Aldo merupakan murid yang pintar. Pandai, cerdas, pintar merupakan sinonim atau persamaan kata. Adapun contoh yang terakhir adalah dia melihat konser band ungu di lapangan kemarin sore. Dia menonton konser band ungu di lapangan kemarin sore. Melihat dan menonton adalah suatu sinonim atau persamaan kata. Adapun penjelasan yang terakhir yaitu pengertian antonim atau lawan kata. Antonim merupakan kata yang mempunyai arti saling berlawanan satu sama lain. Antonim biasa dinamakan juga dengan lawan kata. Adapun contohnya, yang pertama itu adalah asli atau palsu, cacat atau normal, cepat atau lambat, delusi atau nyata, depresi atau resesi, dialog atau monolog, evolusi-revolusi, dan evaporasi atau kondensasi. Adapun contoh kalimat anonim itu, saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, ruangan ini sangat panas. Ruangan ini sangat dingin. Kata panas dan dingin adalah antonim atau lawan kata. Contoh yang kedua, ruangan ini sangat luas. Ruangan ini sangat sempit. Luas dan sempit adalah antonim atau lawan kata. Adapun contoh yang terakhir itu adalah Doni terlihat lebih gemuk. Doni terlihat lebih kurus. Gemuk dan kurus adalah suatu antonim atau lawan kata. Baiklah, itulah tadi beberapa penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.